Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara kita menjaga ukhuwah? Yang pertama, jangan jadi korban berita hoax. Hati-hati, waspada. Bagaimana cara kita menjaga ukhuwah? Jaga persatuan dengan menjaga masjid, dengan istiqomah sholat berjamaah. Istiqomah ini berat Pak Ustadz, memang berat. Yang ringan itu istirahat. Yang ketiga, rasakan perasaan saudaramu. Pintar-pintar merasa, bukan merasa Saya bisa merasakan perasaan Bapak sekarang. Saya pun bisa merasakan perasaan Ibu. Kok tahu Ustaz perasaan kami? Perasaan kira-kira kapan Ustaz ini berhenti ceramah? Insya Allah jam 10 selesai. Setelah itu kita akan pulang ke rumah. Tolong Bapak pulang ke rumah masing-masing, jangan pulang ke selimut tetangga. Betul Bu? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Maka yang ketiga ini amat sangat paling penting, supaya kita tetap bisa bersama. Rasakan perasaan orang lain. Kalau pipimu dicubit, sakit, begitu juga pipi orang. Kalau tanganmu dicubit, dipukul, ditempeleng, sakit, begitu juga dengan orang. Makanya dalam Islam diajarkan, la yu'minu ahadukum, kau tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Siap menyayangi saudaranya? Siap menyayangi tetangganya? Hati-hati, mengamuk lakinya. Maksud sayang di situ perhatikan makannya. Tetangga ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke kiri 40 rumah, ke kanan 40 rumah. Jenguk, tengok, perhatikan. Tetangga Ustaz Somad, Ustaz perhatikan. Ada yang kurang beras, kumpulkan beras, kasih dia. Ada anaknya yang tak bisa minum susu karena tak ada duit, tolong dia. Ada yang tak ada bajunya. Ajaran Nabi Muhammad SAW, absus salam, tebarkan salam. At'imut ta'am, kasih makan. Tasilul arham, sambung silaturahim, jangan putus. Kamu pikir kamu bisa masuk surga, hai Abdul Somad, dengan amalmu, dengan ceramahmu? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Tapi mak saya tak Islam Pak Ustaz, saya mu'alaf Pak Ustaz, keluarga saya tak Islam Pak Ustaz. Datanglah seorang muslimah menjumpai Nabi Muhammad SAW. Ummi qadimat wahya raghibatun. Itu mak saya datang mau menjumpai saya, tapi dia tak Islam. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, siliha, sambung tali silaturahimmu walaupun beda agama. Utiha, boleh aku beri dia hadiah, boleh aku beri dia makanan, boleh aku kasih dia kain. Kata Nabi, i'tiha, berikan dia makanan, berikan dia hadiah. Begitulah ajaran agama Islam, berlapang dada menerima perbedaan. Kalau sudah dalam masalah silaturahim, masalah kekeluargaan. Tapi kalau sudah dalam masalah akidah, tak ada tawar menawar. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Jadi kalau ada orang yang mengatakan ceramah Ustaz Somad itu tak jelas, yang tak jelas itu saya apa dia? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hari ini cakap saya jelas, sampai hari ini jam berapa selesainya jelas, sampai hari ini baju saya jelas. Saking banyaknya baju Ustaz Somad yang warna putih, ditanya orang, ganti baju lah Pak Ustaz. Makanya di Batam diganti baju dengan batik. Ini iklan ini memang beberapa menit sekali mesti diulang-ulang terus. Membangkitkan ekonomi umat. Begitu makan di restoran besar, oh bukan main, pakai mobil mewah, makanan terhidang banyak. Hitung. Begitu selesai hitung, langsung serahkan duit. Pak, sisanya ada 50.000, 100.000. Ambil aja, ambil. Dengan menunjukkan gelang emas rantai emas. Ambil semuanya, ambil. Begitu belanja ke warung tetangga, fakir miskin, yatim du'afa, susah melarat, bukan orang cari kaya. Dia cari duit itu bukan mau ganti rumah, dia cari duit itu bukan untuk beli mobil, dia cari duit itu untuk cari makan. Menawarnya minta ampun. Berapa ikan ini sekilo?
Ikan ini sekilonya 30.000, 3.000 ya. Apa yang kau lakukan kepada saudaramu? Kau katakan kau Islam, katanya puasa sunatnya Senin Kamis tak pernah tinggal, katanya ke Makkah haji dan umrah. Apa makna puasa? Merasakan lapar saudaramu. Apa makna haji dan umrah? Memakai pakaian orang mati, 2 helai putih tak berjahit. Jadi kalau sudah puasa sunat, kalau sudah haji dan umrah, mestinya kau lebih merasakan perasaan saudara, tetangga, kawan dan sahabat. Walaupun kau bolak-balik ke Makkah, walaupun puasa sunatmu tak tinggal, kalau kau zalim, aniaya, sekuritimu, supirmu, tukang cucimu, aniaya, kau makan keringatnya, kau makan tetes peluhnya, tak kau bayarkan gajinya, zalim, aniaya. Ittaqu zulma, jangan zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Dia akan menjadi kezaliman pada hari kiamat. Salat sunatmu banyak, puasa sunatmu banyak, haji dan umrahmu banyak, mereka akan mengantri sejauh mata memandang. Lalu apa yang terjadi? Salatmu diambil mereka, puasamu mereka ambil, hajimu mereka ambil, sampai akhirnya tak ada lagi yang bisa dibayarkan. Karena kau tak bisa menyogok, karena kau tak bisa bayar dengan uang, semua dibayar dengan amal. Akhirnya dosa mereka ditimpakan kepadamu. Orang yang kau pukul kepalanya, orang yang kau bunuh, kau habisi nyawanya, orang yang kau geser sempadan tanahnya, orang yang kau makan gajinya, orang yang tak kau bayarkan tetes bulu keringatnya. Jangan zalim, jangan aniaya. Siap menjaga saudara kita? Siap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini sementara. Orang kaya mati. Orang miskin lebih cepat. Orang ganteng mati. Yang tak ganteng memang tak mati, tapi setengah mati. Kita semua akan menghadap Allah. Ada yang menghadap Allah bawa mobil, ada yang menghadap Allah bawa kawan. Ibu masih sehat? Ibu masih semangat? Ibu masih semangat? Seandainya bapak ini mati, ibu mau ikut? Kita tanya sekali lagi, kalau bapak ini mati, ibu mau ikut? Jelas. Apa yang akan kita bawa mati kalau bukan illalladzina amanu wa amilus solihati, hanya iman dan amal soleh. Tanamkan dalam hati kami iman ya Allah, supaya kami bisa menghadap Engkau membawa iman dan amal soleh. Walaupun masjid dibangun, walaupun panti jompo dibangun, walaupun sedekahnya banyak, kalau imannya tak ada, apakah bisa kita menghadap Allah tak membawa iman? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang yang mati tak membawa iman, dia tengok kambing berubah jadi tanah, dia tengok lembu berubah jadi tanah, dia tengok sapi berubah jadi tanah. Lalu dia berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku jadi tanah. Maksudnya apa? Andai aku dulu binatang, maka aku akan berubah jadi tanah. Kita tidak berubah jadi tanah. Pilihan kita cuma dua. Kalau kita beriman dan beramal soleh, surga tempat kita. Tapi kalau kita ingkar kepada Allah, na'udzubillah, 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 perbaiki syahadat. Makanya sebelum akad nikah, apa kata Pak Kua? Syahadat dulu ya Pak, ikut saya ya, kata calon mertua dengan calon menantu. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi hati ini bolak-balik, Bu. Hati ini bolak-balik, Bang. Hati ini bolak-balik, Pak. Yusbihu mu'minan. Berapa banyak orang yang tadi pagi beriman, wa yumsi kafiran, malam ini kafir. Wa yumsi mu'minan. Berapa banyak orang yang malam ini beriman, besoknya mati kafir. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Wa la tamutunna illa wa antum. Jangan mati melainkan dalam keadaan muslim.
muslim. Allah makhtim lana bi husnil. Makanya setiap pergeseran waktu kita diajarkan mengulang syahadat, mengulang syahadat. Tidur nanti malam, bismika Allahumma ahya wa amut. Jangan dibaca, nanti itu tidur. Begitu terbit fajar kita diulang syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang azan siapa? Handphone. Nama handphonenya apa? Smartphone. Handphonenya cerdas, orangnya bodoh. Handphonenya cerdas, setiap waktu sholat dia azan, yang punya handphone tak sembahyang. Sampai zuhur, tergelincir matahari, azan dia lagi. Hayya 'alas shalah. Condong matahari, azan. Tenggelam matahari, azan. Sempurna malam, azan. Tahajud tengah malam. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itulah mengapa kita ulang syahadat itu sehari berapa kali. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, doa, tahiyatul masjid, qabliyah, ba'diyah, hajat, salat sunat wudu. Supaya apa? Supaya mati saat itu ucapan yang terakhir, la ilaha illallah. Mudah kita, karena apa yang kita cakapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, apa yang kita dengar, apa yang kita tengok. Satu, apa yang kita cakapkan. Dua, apa yang kita pikirkan. Tiga, apa yang kita renungkan. Empat, apa yang kita tengok. Lima, apa yang kita dengar. Itulah nanti yang akan masuk ke alam bawah sadar kita, di ruang ICU, terbujur kaku, di rumah sakit, di dalam kamar, saat kita akan mati. Yang kita dengar adalah la ilaha illallah. Mudah ibu bapak membisikkan ke telinganya. Mudah-mudahan nanti yang membisikkan ke telinga kita adalah anak yang dulu kita azankan 30 tahun yang lalu. Dibisikkannya ke telinga kita sebelah kanan, la ilaha illallah. Tapi kalau pikiran kita tidak ke situ, ketika dibisikkan ke telinga, la ilaha illallah, mana surat tanah? Na'udzubillah. Masya Allah, udah jam 10. Saya walaupun tak saya tengok jam ini, bisa tahu saya udah 1 jam. Dari mana Ustaz tahu? Terasa kesemutannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita jaga ukhuwah, maka tegaklah marwah. Pak Ustaz, yang sebut-sebut marwah, kenapa Pak? Marwah itu bini saya. Kalau kita tawaf berawal dari Hajar Aswad. Mudah-mudahan panjang umur sehat badan. Kita umrah bulan Februari. Umrah bersama Ustadz Somad bulan Februari. Umrah akbar 2000 orang dalam kurung ongkos masing-masing. Tawafnya dari Hajar Aswad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau sa'i dari sofa ke Marwah, pula sofa ke tempat tidur. Dari sofa ke Marwah. Apa arti Marwah? Marwah sudah jadi bahasa orang Melayu. Marwah artinya martabat, kehormatan, kemuliaan, keagungan, kebesaran. Kita tidak akan sampai ke Marwah kalau tidak berawal dari sofa. Apa mana sofa? Sofa artinya kesucian, ketulusan, kemurnian, kebersihan. Makanya sebelum sholat sofa dulu, wudhu. Makanya sebelum puasa sofa dulu, sahur. Makanya sebelum kita menghadap Allah sofa dulu. Sucikan dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat. Saya yakin dan percaya semua yang hadir ini hatinya bersih. Amin. Kalau tak bersih hatinya, tak mungkin dia datang kemari. Betul? Bang, nanti malam datang pengajian ya. Siapa yang ngasih ceramah? Ustadz Abdul Somad. Somad, gemuk aku lagi. Pak, nanti malam datang pengajiannya. Di mana? Di Tanah Lapang depan kantor Wali Kota Batam. Siapa yang ceramah? Ustadz Abdul Somad. Ngapain datang ceramah dia? Tapi karena hati orang ini bersih, tak dipandangnya Abdul Somad, tak dipandangnya fisik Abdul Somad. Yang ditengoknya adalah karena dia saudaraku, karena dia
sahabatku, karena dia seiman. Andai dia bukan seiman, dia adalah saudaraku, satu bangsa setanah air, negara kesatuan Republik Indonesia, maka aku datang. Maka pertemuan kita inilah yang membuat kita bisa bersama di bingkai, dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Orang akan segan, orang akan takut, orang akan khawatir. Itulah mengapa sholat Idul Adha itu ramai. Kenapa ramai? Kenapa di tanah lapang? Karena supaya orang yang ragu-ragu menengok orang ramai, ternyata ramai kita. Begitu juga dengan malam ini, orang yang dalam barisan yang ragu-ragu menengok ramai, masih ramai kita. Orang yang benci, ingin, dengki, hasad, kita ganggu Abdul Somad, jangan, bahaya, ini ramai ini. Nanti kita tunggu sunyi baru kita kerjakan. Syiar ini gunanya adalah untuk menjaga barisan dari dalam, menjaga dari luar. Maka kita jaga ini sampai kapan? Sampai akhirnya kita mati menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, pulang dengan tenang, pulang dengan tertib, jaga kebersihan, sampah-sampah bawa, masukkan ke tempatnya, sama dengan kebersihan hati, zahir dan batin. Mudah-mudahan semua yang hadir ini keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak keturunannya soleh dan solihah penghafal Quran. Dijaga hati kita istiqomah dalam keadaan iman dan amal soleh. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin solihah. Untuk niat yang baik-baik ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syarat doa yang pertama Fatihah, bertawassul dengan Fatihah. Yang kedua selawat, karena doa tak sampai kalau tak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nanti Bapak Ibu kalau berdoa begitu, Fatihah dulu, habis itu selawat, habis itu baru berdoa. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit-sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, selamatkan dari azab kubur ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang belum punya keturunan, berikan anak yang saleh dan salihah. Wala aziban illa zawwajtah. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia, hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aziman mubarakan fi. Jadikan Batam Kepulauan Riau negeri yang aman dan damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Iringi perjalanan Ustaz dengan salawat. Sallallahu alaihi wasallam.
masyarakat Kota Batam, Tuan Guru dalam lindungan Allah diberi kesehatan, bahagia selalu bersama keluarga yang dicintai. Di Kota Dayak ternyata dalam di sana hidup banyak berhenti. Mana yang baik bawalah